Ini aja Kalau di dunia terlalu mahal, usaha justru terlalu mahal saya bikin mujizat ya. Artinya karena kan Tuhan bilang jangan berikan mutiara kepada babi ya, karena mujizat itu kan mahal. Nah, dengan saya ngomong-ngomong begini, lu mantengin gua sampai selama 1 jam sampai duit itu habis. Ya itu juga sudah mujizat sebenarnya. Lu nontonin gua, padahal lu udah tahu gua nabi palsu, tapi lu tontonin sampai habis gitu loh. Berarti kan lu Terhipnotis ya. butuh. Ya, terhipnotis. Ya iyalah. Artinya lu kan sebenarnya butuh oke, oke. mendengarkan gitu. Ya, Terserah itu ya, gak bilangnya apalah. pertanyaannya Tapi kan mungkin dalam intinya kan bentuk lu yang keluar ini. biaya kan. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Luga Tambunan ya, seorang pendeta ya, pendeta Luga Tambunan marah ketika dipanggil ya untuk mengkonfirmasi untuk memberikan klarifikasi dirinya itu adalah seorang nabi begitu ya, ataupun nabi palsu. dia marah. Demikian kamu muslimin videonya. Mana bergereja di mana? Nggak ada datanya. Nabi yang ketiga ini tanpa data. Ya, dia cuma bisa hidup dalam persembunyian. Baru yang keempat ada Bang Lugahon ya. Ini orangnya lagi di mana ya? Lagi live ini dia. Ya. Ya, nabi keempat Lugahon Tambunan. Ya, hidup dalam halusinasi. Ya, kalau ditanya sama saya, kalau Bang Luga hidup di mana? Saya terpaksa jawab, Bang Luga hidup dalam halusinasi, Bang. Ya, ini konten yang ya. Jadi kalau yang pertama hidup di dalam penjara, ya. Terus yang kedua Paul Jang hidup dalam pelarian. Yang ketiga, tanpa ragi, hidup dalam persembunyian. Sedangkan kalau Bang Luga hidup dalam halusinasi. Oke, mungkin kan ada Bang Luga. Salam Bang Luga. Gimana, sehat? Sehat. Gimana nih Bang Luga? Terakhir dari 4 nabi yang kontroversi di tahun 2021, hanya Bang Luga yang masih istilahnya masih survive sekali gitu dibandingkan yang lain ya. KC udah dalam penjara. Paul Ya, Jang lari sana lari sini. Tanpa ragi udah gak ada dukungan. Masih Bang Luga yang eksis. Jadi gini ya, memang saya pernah ikut bisnis MW waktu saya SMA. Saya pernah ikut seminar bisnis building seminar, itu pembicaranya pembicara kelas dunia. Dia bilang begini, jikalau salah satu ciri orang sukses itu dia memang suka bermimpi. Nah, jadi saya masih ingat itu, kami diwajibkan memiliki buku berpikir dan berjiwa besar. Nah, memang orang yang mentalnya mental pasar, mental memang rakyat jelata, di saat dia diperhadapkan dengan mental-mental kaliber, ya itu selalu berpikirannya, lo halu ya, gitu loh. Karena semua para nabi juga seperti itu. Musa, Yesus, ya kan? Semua juga para nabi itu dibilang halu. Karena kenapa? Saya sendiri pun memaklumin. Karena kapasitas orang itu memang beda-beda. Ada yang memang kapasitas budak, ada yang kapasitasnya memang orang rakyat jelata, dan ada juga kapasitasnya yang orang-orang kaliber. Nah, orang-orang kaliber ini memang kadang-kadang dia suka bermimpi yang tidak masuk akal. Gitu loh. Sama seperti Yusuf kan, dia menafsirkan mimpi Firaun dan akhirnya dia jadi orang
orang paling hebat di Mesir gara-gara ya satu mimpi. Aku bermimpi 12 bintang sujud menyembahku gitu loh, sampai bapaknya marah, lu mimpi apa sih gitu loh. Jadi memang kalau misalnya rakyat-rakyat ya menganggap itu suatu, sebenarnya lebih bagus lu bermimpi daripada lu nggak punya mimpi, karena kalau lu bermimpi lo akan punya semangat untuk mencapai target itu gitu loh. Tapi kalau lo nggak punya mimpi, ya udah yang lo kerjain ada seperti sehari-hari, lo nyapu, lo nyuci piring gitu loh. Dan memang gua ini kenapa? Gua ini kan anak sulung ya. Anak sulung tuh di mana-mana tuh anak penguasa, anak nomor 1. Bapak gua itu anak pertama, gua pun anak pertama. Setahu gua menurut firman Tuhan, anak pertama itu selalu brilian. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau rata-rata, coba lo lihat Habib Bahar. Ternyata Habib Bahar itu juga anak pertama. Rata-rata orang kaliber itu anak pertama gitu. Walaupun dia hebat. Bang Luga, banyak juga anak yang pertama tuh bajingan kok Bang. Iya, tapi rata-rata di muka bumi ini anak pertama itu selalu pikirannya itu 10 kali lipat dibanding orang biasa. Jadi makanya kan gue bilang, gue ini anak sulung. Bukan cuma gue anak sulung, bapak gue pun anak sulung, sehingga gue double kesulungan gitu loh. Jadi kalau biasanya tuh anak sulung itu selalu berpikirannya beda dengan anak-anak yang lain, karena memang Tuhan mengaruniakan kekuasaan 2 kali lipat. Nah, karena memang kapasitasnya besar, jadi orang-orang yang biasa ini, coba kamu perhatikan, waktu Yusuf diberikan jubah maha indah oleh bapaknya Yakub, dan Yusuf bermimpi 12 bintang akan menyembah dia, apa yang dilakukan anak-anak yang lain? Lo tukang mimpi, lo tukang mimpi, lo ya sama, dibilang halu juga, dibilang, oh udah datang tuh si tukang mimpi, baca ayatnya di kitab Kejadian. Jadi berbahagialah lo kalau lo dibilang-bilang halu, karena kenapa? Karena otak orang itu memang tidak mampu. Bayangin kalau kata teman saya si Komeng, anak Blok M, urat kalau udah miskin tetap aja miskin gitu loh. Tapi kalau memang urat tuh urat orang kaya, apapun yang dibilang sama lo pasti lo akan tenang. Makanya kan gue orangnya humor. Kenapa? Karena di mata gue tuh ya lo bukan siapa-siapa gitu loh, karena lo tidak mengasihi Yesus gitu loh. Jadi kalau lo bilang gue mimpi juga terserah, tapi satu hal yang perlu lo catat, gue ini anak sulung. Semua yang namanya anak sulung itu pasti punya kekuasaan 2 kali lipat, pasti punya power gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana gue bilang halu penonton gue 50 juta, kok gimana sih ya? Kecuali misalnya gue ngomong gue debater tapi nggak ada yang undang gue, penonton gue juga viewernya sedikit. Nah ini si Aris tuh udah bilang di Indonesia ini debater yang paling banyak penontonnya penonton gue sampai 50 juta. Nah jadi artinya kalau lu bilang halu, ya jangan sampai lu terbalik, nanti hidup lu dibikin halu sama Tuhan gitu loh. Jangan, artinya kalau memang lo nggak setuju, jangan lo gampang lo halu-haluin orang. Karena bagaimanapun ya namanya anak sulung tetap anak sulung, tetap itu anak yang utama gitu loh. Jadi makanya ya memang kan manusia ini kan selalu mengukur segala sesuatunya itu dengan misalnya ngeredit mobil Avanza lah, ngambil kreditan ini. Ya artinya ya memang alangkah baiknya, tetapi kan tidak kalau orang-orang kaliber itu, menurut gua cara berpikirnya itu tidak seperti itu. Selalu mempercayai hal-hal yang mustahil gitu loh. Jadi orang-orang kaliber itu selalu membuat suatu perubahan-perubahan besar, bukan melakukan hal-hal yang memang tiap hari dilakukan orang. Kita harus membuat suatu perubahan besar, kita harus membuat suatu transformasi, kita harus mengubah dunia ini, transform world, gitu loh. Iya kan? Kenapa? Gua sebagai pendebat, kata orang sama gua, lu Luga, katanya lu internasional, lu udah ke Singapura belum? Masa gua hitungannya, debat itu hitungannya kalau misalnya harus internasional, haruslah gua ke Singapura, haruslah gua nyebrang ke Malaysia. Internasional itu lihat dulu sikonnya yang dibahas apa,
Kalau yang dibahas agama, Indonesia muslim terbesar. Jadi kalau lu jadi pembicara debat di Indonesia, itu udah internasional. Karena kapasitasnya udah muslim terbesar dunia. Di Arab aja nggak ada debat kok. Arab itu belajar debat itu pasti dari Indonesia. Amerika pun sekarang belajar debat dari Indonesia. Zakir Naik sudah nggak ada, semua belajar debat di Indonesia. Gitu. Dan yang eksis di Indonesia siapa? Ya kita-kita orang gitu loh. Jadi jangan lo pernah malu bermimpi, karena setahu gua orang yang bermimpi itu rata-rata itu manusia-manusia kaliber gitu loh. Jadi mental-mental perbudakan itu harus lu buang di dalam. Lu harus berani bermimpi. Karena gua pun dulu debat sama Moko Ginta juga, lo tahu nggak waktu gua belum debat sama Moko Ginta, gua bilang apa sama teman gua pengen debat dong masuk RCTI. Gua bilang, teman gua bilang kayak gini, oh gua sumpah, gua hancurin muka gua ini kalau lo sampai bisa terkenal. Dibilang gitu sama gua. Gua masih ingat itu, waktu itu gua masih tidur di jalanan. Namanya si Musa. Gua bersumpah gua di hadapan Tuhan, nggak mungkin lo terkenal, katanya sama gua. Itu gua belum debat itu. Tahun 2000, belum debat. Bersumpah gua, katanya. Padahal kan gua itu orangnya gimana ya? Gue tuh orangnya kadang-kadang suka keceplos, bukan ceplos-ceplos, emang kadang-kadang keinginan gue kayaknya senang masuk TV gitu kan. Mungkin sekarang kan yang terkenal kan di YouTube ya kan, walaupun di TV juga sekarang pembahasannya juga paling pembahasan politik, gak berani kan nampilin kayak gini di TV kan gitu. Tapi apa yang terjadi, teman gue itu sampai dia bersumpah bahwa gue gak akan terkenal, tapi apa yang terjadi, buktinya viewer gue dan gue bisa berdebat dengan orang-orang paling top di Indonesia ini. Nah itu, waktu gue juga mau nantang Moko Ginta juga di Landmark tahun 2009, apa dibilang? Nggak mungkin loh, nggak mungkin, selalu ngomong nggak mungkin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gue debat terbuka resmi, selesai. Gitu loh. Oke, jadi gantian, lu Bang, jangan, bentar. Jadi begini, jadi gini, artinya lu jangan lu belajar supaya lo juga artinya dalam keislaman lo pun lo tambah maju gitu loh. Lo jangan jadi Islam tapi Islam tambah mundur. Lo cara berpikir lo dulu lo rubah. Jangan setiap orang punya mimpi lo bilang halo, jangan, karena semua pun nabi itu bermimpi. Bermimpi dulu baru dia bisa meraihkan kemenangan gitu. Itulah pelajaran buat yang semua yang ada di sini. Karena gue lihat ini pasukan-pasukan pengejek semua, ini pasukan-pasukan kerdil yang harus dicampakkan ke lautan api gitu. Jangan sampai, kasihan gue ngeliat tuh kalau lempar ke neraka. Oke, lanjut. Oke, Bang Luga ya. Saya tadi istirahat dulu karena tadi saya baru diskusi dengan Bang Jody, jadi agak capek. Ya di sini saya cuma mau bilang gini, Bang. Saya share screen dulu ya, mungkin biar Bang Luga lihat juga. Ya, menurut Bang Luga, siapa anak kecil ini, Bang? Kenal? Namanya anak Ari, SD Bang. salah sebut ikan. Ya ini nggak usah dibilang, maksudnya ini anak SD ini bernama Ari, Bang. Kenal nggak? Kenapa? Kenal nggak sama tahu dia? sih. Nggak kenal ya? Tahu. Padahal yang nonton 1,8 juta ini dari Tribun, Bang. Dan ini banyak sekali yang meliput anak kecil ini, belum sama TV One, belum sama FIFA. Kalau ditotalin puluhan juta yang nonton video ini ya. Yang nonton video ini puluhan juta. Tetapi nggak ada yang kenal anak ini, Bang. Yang kenal Jokowinya. Jadi orang nonton karena Jokowinya. Setuju nggak? Menurut Bang Luga, orang nonton karena anak kecilnya atau karena Jokowinya? Iya, bedanya anak kecil ini kan tidak diundang-undang di sana sini. Nah, beda sama orang yang begini loh. Kalau orang terkenal karena Jokowi, pasti anak ini nggak akan pernah diundang. Tadi setiap hari gue diundang, tiap hari sampai gue bilang gue capek banget diundang mulu gue sebagai narasumber, diundang lagi di sana sini. Ini aja lagi gue udah mau ke Surabaya, mau diundang lagi nih untuk mau bikin di AWF. Jadi artinya begini loh. Kasih saya ngomong dulu biar clear ya. Jadi itulah standar terkenal tuh kadang-kadang kita merasa kita yang terkenal karena kita banyak yang nonton. Padahal orang nonton karena orang lain. Ya itu saja. Terus yang kedua, masalah orang bentar dulu. Gue harus potong dulu. Kalau lu bilang orang itu terkenal karena memang mau nonton Moko Ginta, karena satu hal yang mengidekan acara itu pun gua.
yang membuat acara pun gua. Jadi kalau orang mengatakan orang molek Moko Ginta gimana sih? Artinya ya buktinya Moko Ginta udah nggak ada di muka bumi ini. Jadi lu juga jangan, kenapa dia nggak ada di muka bumi ini, supaya Tuhan menunjukkan bahwa gua lah sentralnya, bukan Moko Ginta. Dia kan sudah meninggal. Masa Jadi kalau Bang Luga udah meninggal gini. Ini saya diskusi sama Bang Luga. aduh, lo bilang Moko Ginta. Lo ceritain Moko Ginta, yang orang yang udah meninggal, lo mikir apa pakai otak? Otak lo ada di mana sih? Lo bilang gue terkenal gara-gara Moko Ginta. Nah Moko Ginta aja udah meninggal kok. Masa kata Tuhan? Masa orang nggak boleh meninggal, Bang? Namanya manusia Lah, masih meninggal. iya makanya siapa suruh dia meninggal? Kan nggak ada yang nyuruh dia meninggal. Kalau dia meninggal berarti kan karena Tuhan. Nah berarti Menurut Bang Luga, tunggu. Menurut Bang Luga, anak kecilnya, anak SD tadi sama Pak Jokowi siapa duluan meninggal? Nanti kita lihat dah. Moko Ginta dan Dr. Sanio Munir ngasih pendapat sama gua apa? Luga, kamu tuh banyak fans. Kamu itu keberanian kamu luar biasa. Beda kamu dengan pendeta-pendeta lain. Tapi ini Siap, cukup itu kita kamu. akui. Bang Luga, Iya nih. makanya lu jangan bilang gua terkenal gara-gara Moko Ginta ya. Gua Oke, itu terkenal karena Tuhan Yesus. Ya, siap. Nah, Oke, saya lanjut ya. Pemahaman Kalau saya. memang Moko Ginta yang lebih terkenal, siapa suruh dia meninggal? Orang gua aja masih sehat-sehat kok. Gimana sih kalau meninggal Bang Luga. Oh, kacau nih. Siapa yang mau meninggal? Oke. Iya, berarti kan Tuhan kan membuat dia meninggal supaya dia nggak diingat orang lagi. Sekarang yang Tuhan Tapi dia udah tua mempertunjukkan Bang gua. Luga, gimana? Oh, udah parah. Nenek-nenek harus 120 tahun juga umurnya juga ada. Ya, siap ya. Saya lanjut nih yang kedua. Terus masalah Apalagi? bermimpi. Saya setuju ya. Orang bermimpi itu wajib. bermimpi. Ya. Cuman nggak semua orang bisa mewujudkan mimpinya. Dari 100 orang bermimpi, cuman 1 orang yang berhasil mewujudkan mimpinya. Sisanya 99 masih jadi tukang mimpi. Itulah kalau Kamu kita tahu lihat nggak warung tua. sebelum saya Bang Luga, saya jelasin dulu. Ya. Karena banyak orang punya ide. Tapi yang berani mengimplementasikan, yang bisa mengeksekusi dikit. Yang paling penting apa? Eksekusi. Ada orang, ya dia nggak pintar-pintar amat, nggak jago ngomong amat, tapi dia berhasil. Kenapa? Karena dia bisa mengimplementasikannya, mewujudkan mimpinya. Ya, itu yang paling penting. Berhasil mewujudkan mimpinya, bukan orang yang bermimpi doang. Kalau bermimpi semua orang bisa mimpi ya. Mungkin sekarang begini ya. Sekarang Bang Luga, begini. saya jelasin aja. Saya nggak bilang Bang Luga, saya cuma bilang kenyataannya seperti itu ya. Semua orang pasti bermimpi Ya. pengen kaya raya, pengen rumahnya besar, pengen punya mobil mewah, punya istri cantik, ya, punya anak yang lucu, anak yang pintar. Tapi kan nggak semua bisa mengimplementasikan dan membuktikannya, menjadikan kenyataan, nggak semua. Terus Ya, yang betul. ketiga masalah terkenal. Ya saya kembali, kalau memang ya standar hebat itu dari keterkenalan, gampang. Kemarin saya kasih ide Bang Luga. Menurut Bang Luga, ya kalau Bang Luga, ya tadi Jumatan, Bang Luga datang ke masjid paling besar di Medan. Misalnya kita ambil contoh Masjid Raya atau masjid yang di belakang, di samping Sun Plaza, ya masjid paling besar. Terus Bang Luga pakai topeng babi, ya. Mereka waktu keluar dari Jumatan, Bang Luga bilang makan babi enak sambil joget-joget. Menurut Bang Luga terkenal nggak nanti dalam waktu beberapa jam? Begini, kalau lo melakukan terkenal, misalnya gue melakukan suatu kejahatan, katakanlah itu suatu kejahatan, gue menghina agama lo, ya, gue juga bisa terkenal. Tetapi kan yang gue lakukan kan adalah berdebat, mengatakan Yesus sebagai Raja, sebagai King of Kings, dan dasar ayatnya ada. Apa dasarnya? Gue itu terkenal karena memang melakukan suatu kejahatan. Lu gue juga ngebunuh juga bisa melakukan suatu kejahatan, tapi kan gue berdebat ini kan apa yang gue lakukan? Gue bisa menaikkan Saifuddin Ibrahim. Akhirnya Saifuddin Ibrahim naik, Joshua Tehu jadi naik, Samuel Siahan jadi naik. Hasilnya kan positif semuanya. Nggak ada suatu kejahatan di situ. Lu juga tahu kemarin aja lu bilang yang naikin gue adalah Rudy Yohanes, lu bilang. Tapi kan gue masih ingat kok. Saya bukan bilang Rudy. Saya bilang iya, oke. Gua tahu ya, yang pertama-tama lo undang itu gua gitu loh. Baru setelah lo naik baru si Rudy masuk segala macam. Oh enggak, gua ini Bang Luga. Dengerin ya. Sebelum Bang Luga. Gua tahu, gua kenalin sama lo ya. Ada suatu organisasi yang pernah gua ikut salah satu foundernya. Itu yang ngasilin tuh gua.
Gue pernah ngasih link, akhirnya masuk konglomerat, masuk mendanai dia. Gue kasih lagi satu link, masuk miliarder, mau mendanai dia. Jadi gue itu sudah sering melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau lu bilang gue terkenalnya gara-gara konyol, itu menurut gue ya silakan aja sih. Kalau memang lo masih bisa ngalahin gue berdebat, gue akan akuin. Tapi kan buktinya kan sampai hari ini di mata gue juga lo bukan siapa-siapa gitu loh. Pendebat-pendebat di sini juga biasa aja, nggak ada ngeri-ngerinya. Paling pertanyaannya Yohanes 17 ayat 3, inilah satu-satunya hidup yang benar, ya Yesus Kristus yang kau utus, berarti Yesus adalah nabi. Itu tuh mulu. Terus Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Jadi atas dasar bantahan-bantahan seperti ini lo mau ngelawan gua, tai. Menurut gua lo tai kucing. Oke, tapi ada yang bilang Nggak ngeri lo. Bang. Nggak ada yang Iya bilang sekarang kan halunya gimana? Gua berdebat dengan Moko Ginta, itu gua yang bayar sewa tempat, itu gua yang bayar. Itu pakai duit gua, itu halu. Pala lo peang. Iya, tapi Orang gua yang bayar kok. Setiap zaman Iya. berubah. Sekarang makin banyak pendebat yang lebih jago. Ya sekarang gua tanya, kalau memang ada pendebat yang lebih jago, gua nggak merasa sombong ya. Iya lu undang dia aja. Ini yang tiap hari undang gua, yang tiap hari undang gua. Si gua juga bilang. Kemarin juga enggak. Semua itu teman-teman lo kan ngundang gua kan, si Yuas ngundang gua. Bahkan si Yuas bilang Bang Luga ini yang paling senior. Nah artinya kan ya kalau memang gua ada yang lebih hebat dari gua, ya gua juga dengan rendah hati silakan berdebat. Bang, Gitu loh. Kalau senior iya, kan udah dibilang Bang Luga senior, tapi nggak ada yang bilang Bang Luga yang paling hebat. Senior kita nggak bisa bantah. Oke, kalau misalnya ada yang paling hebat, ya silakan. Siapa memang manusia-manusia yang suka berdebat? Si Rudi, siapa lagi? Si Joshua Saya Tewu. nggak suka berdebat, Pak. Nah iya makanya gua nggak mempertahankan diri gua yang paling jago berdebat ya, tetapi ya artinya bahwa gua sendiri pun sudah melakukan gitu loh. Artinya dengan adanya debat Ustadz Moko Ginta dengan gua 2013 lahirlah di situ. Bahkan AWF akhirnya lahir kan, AWF itu kan akhirnya ditampilin lah si Nuri Wali gitu. Akhirnya lu jangan jadi manusia pembohong. Kalau lu manusia pembohong jatuhnya lu jadi gembel gitu loh kan. Artinya dan lo juga tidak bisa menilai orang dari luarnya saja gitu loh kan. Ikan gua udah bilang ada hal-hal yang nggak perlu gue ceritain gitu loh kan. Jadi nah kalau kita cuma menilai orang dari situ, apalagi lo bilang gue halu gue tuh di mana ya kan, halu gue tuh di mana. Gara-gara gue bilang Yesus duduk di sebelah kanan Allah, lu bilang kata Muhammad Yesus di langit kedua, terus gue halu kalau gue bilang Yesus bukan itu apa? Halu Kan lu bilang apalagi bukan, kita nggak pernah bilang apa? jadi halu ya. Kan intinya kan inti dari gini. Inti jangan salah, kita kan yang kita omongin kan banyak hal. Kita nggak ngomongin cuma Nabi doang. Tapi kan di dalam konsep kenabian itu gua kan mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, terus Muhammad bilang Yesus di langit kedua. Nah, sekarang gua tunjukkan halunya itu di mana? Siapa yang halu? Di langit kedua atau duduk sebelah kanan Allah? Gimana cara buktikannya? Bang Luga udah pergi ke langit belum kan? Enggak, kita bilang gini. Yang orang bilang Bang Luga itu bukan karena sana, lebih ke arah gini. Contoh, Bang Luga bilang nanti Bang Luga akan khotbah di 3 juta orang, nggak ada. Ya. Lo sekarang kan begini. Rumah nanti akan seperti ini, belum. Menikah, belum. Punya kekayaan segini, enggak. Masa gara-gara belum, begini loh. Kan itu kan gue udah bilang mimpi di kemudian hari. Masa gue baru ngomong mimpi di kemudian hari, terus besoknya lu tagih mimpi gue. Mimpi itu butuh waktu, bro. Oke, iya siap, kan? Siap. Oke, artinya Bang Luga harus setuju. Tetapi begini aja. Almarhum Ustadz Moko Ginta, endingnya sudah, dia udah ending, betul nggak? Dia sudah sekarang dengerin, waktu gue bermimpi ya 6-7 tahun kemudian gue baru berdebat dengan Moko Ginta. Artinya semua tuh butuh proses. Lu jangan maunya instan 2 mimpi terus besok jadi. Nggak bisa seperti itu, karena Daud pun menjadi raja di saat dia berumur 40 tahun menjadi dia raja Israel. Musa pun untuk menjadi seorang nabi, dia harus mengembara dulu di padang gurun. Semua tuh ada proses, nggak bisa lo sistem
gara-gara gua ngomong sekali gua akan diberkati Tuhan, tiba-tiba lu tadi dalam tempo yang sangat dekat. Nggak bisa begitu, gitu kan? Oke, siap. Artinya Bang Luga. Tapi kita setuju satu hal ya. apa? Ustadz Apa? almarhum Moko Ginta sudah selesai ya. Dia sudah meninggal. Kita sudah lihatlah pencapaiannya apa-apa saja ya. Dari buat pesantren ya, dia punya masjid, dia berhasil buat buku, dia memualafkan banyak orang, bahkan meninggalnya itu saat sholat. Jadi sudah jelas gitu. Kalau Bang Luga ini kan kita belum lihat, artinya ada peluang. Begini loh, Ada peluang. begini. Gue kasih tahu sama lo ya. Yang namanya pencapaian itu nggak selalu berbentuk tanah, nggak selalu berbentuk. Dengerin dulu, gue tahu otak lo, itu otak kebanyakan, otak pasaran. Yang namanya suatu pencapaian, ya satu, itu tidak harus berbentuk mobil, tidak harus berbentuk suatu bangunan, ya. Pencapaian itu adalah di saat lo mendapatkan hikmat-hikmat yang terbaru. Karena firman Tuhan berkata, hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak. Ya, gue jujur, semakin gue hari ini, semakin hikmat gue dalam berdebat itu semakin cemerlang. Tapi kan manusia-manusia miskin ini, manusia yang hidup di dalam perbudakan ini selalu menilai orang dari apa? Dari, udah punya mobil belum? Gua nggak penting punya mobil, ya. Kalaupun gua punya mobil, iya makanya. Bang Luga yang sibuk bilang mau beli ini baru beli itu gitu. Iya wajar-wajar aja kita mau beli, tetapi kan itu nggak jadi prioritas utama gua. Prioritas utama gua adalah mengalahkan semua setan-setan di dalam perdebatan. Itu nomor satu bagi gua. Mobil mah bagi gua tai, nggak penting. Tetapi hikmat itulah makanya Raja Salomo waktu dikatakan Tuhan, mintalah kepadaku, maka aku berikan kepadamu. Salomo minta apa? Apakah Salomo minta kekayaan? Apakah Salomo minta mobil? Seperti lo, dari mobil lo X-Trail mundur lagi jadi mobil kecil? Nggak seperti itu, ya kan? Lo pun penurunan, gue bilang. Lo dari punya mobil gede, turun mobil kecil, sekarang lagi mau dikejar lagi, lo lari ke Jakarta, di Medan lo nggak sanggup lagi, lo kan turun terus, gue lihat. Bukannya lo posisi naik. Siapa yang kejar saya? Siapa yang kejar saya? Lo bilang, Bang Luga, saya udah nggak sanggup lagi di Medan, saya mau ke Jakarta karena di sini saya nggak enak. Saya bilang nggak sanggup, Bang Luga. Kemarin lo bilang nggak enak. Iya, nggak enak lo ketemu teman-teman yang selalu nanya lo udah mualaf. Lo kan bilang kan, harusnya lo bangga pada waktu lo jadi mualaf, harusnya lo tambah gila di Medan, bukannya malah lo kabur ke Jakarta. Itu loh. Harusnya lo. Ya lo yang bilang gua nggak tahan lagi di Medan, gua nggak tahan lagi dengerin. Lo kemarin ngomong sama gua kok. Enggak, gua bilang gua bosan di Medan. Gue nggak bilang nggak tahan, Bang. Gara-gara ada teman-teman lo mengatakan bahwa teman-teman lo nanyain lo mulu, jadi lo merasa nggak enak, terus lo juga merasa terintimidasi karena lo mualaf. Kan saya nggak bilang merasa terintimidasi, ku bilang nggak enak dijulit orang gitu kan. Saya nggak bilang masalah diintimidasi. Terus yang kedua saya bilang kerjaan saya juga udah nggak ada di Medan. Jadi kalau mau disuruh buka usaha dibandingkan Medan, Jakarta tuh jauh lebih gede peluang. Di Medan itu Cina Medan tangguh-tangguh ya, dan saya rasa semua orang Indonesia juga sadar ya, Medan itu untuk belajar cocok karena untuk persaingan bisnis Medan itu paling keras dibandingkan semua daerah se-Indonesia. Medan itu paling keras, itulah kenapa Cina Medan itu selalu di blacklist ya. Cina Medan tuh bisa dagang itu nggak ada untung nggak apa-apa, yang penting kamu mati gitu. Kayak kita dulu jual produk gitu ya, di Aceh itu kalau nggak 1 juta untungnya kita nggak jual. Di Medan jangankan 1 juta atau setengah, 50.000 dijual, bahkan kadang-kadang rugi dijual. Dengan tujuan apa? Yang penting kompetitor kita mati. Jadi itu kayak di meeting, kita di meeting bisa ngomong gitu kan. Waktu ditanyakin sama yang atas ya, dari pusat nanya, ngapain kalian banting harga? Ya misalnya dia nuduh Luga kenapa kamu banting harga? Luga langsung dengan gampangnya bilang, enggak, saya sengaja gitu, nggak apa-apa saya jual rugi. Yang penting Julius mati dulu. Di Medan seperti itu, beda dengan Jakarta. Itulah kenapa rata-rata kalau Cina dari Medan itu kalau ke Jakarta biasa sukses karena Jakarta termasuk inilah ya, persaingannya itu lebih enak, lebih fair gitu. Di sini orangnya agak gila. Iya, ini gue kasih saya bilangin peluang di Jakarta lebih gede, market besar. Di Medan itu harga sensitif, di Jakarta tuh harga enak. Terus marketnya, Medan penduduknya cuma 2,5 juta,
Jakarta penduduk 9 juta. Belum sekarang beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu semua itu berlomba-lomba ke Jakarta. Tapi sekarang sudah beda zamannya. Sekarang udah zaman sistem canggih, sistem internet. Lu kerja dari rumah nggak perlu lu harus ke Jakarta. Betul. Nggak perlu. Nah, betul. tanggung amat lo ke Jakarta. Kenapa lo nggak tinggal di Hong Kong aja kalau nggak di New York? Iya kan? Bagi gua tinggal di New York sama di Medan sama dimanapun sama. Karena yang bermain adalah otak gua, bukan tubuh gua. Kalau tubuh gua mungkin gua perlu kejar-kejaran di Jakarta. Tapi kan sekarang bagi gua dimanapun gua sama, di Medan pun gua sama dengan tinggal di New York, ya kan? Besok-besok gua bisa ke Yerusalem. Medan kalau tinggal di daerah orang Batak atau di daerah orang Kristen, lu ngapain? Tapi lu mau menginjili. Itu berlaku bagi orang yang kerja pakai tubuh. Kalau lu pekerja pakai tubuh, lu masih butuh kota besar. Tapi sekarang udah sistem internet. Semua udah sistem digital ya. Lo pencet di sini semua orang seluruh dunia bisa beli seperti Amazon.com, Alibaba, Shopee. Jadi artinya makanya nggak masalah. Lo mau di hutan, mau dimanapun lo nggak masalah. Nggak, karena saya memang yang bisnis saya mau rencana buka di Jakarta itu memang harus di Jakarta karena di Medan nggak cocok. Iya, orang punya pertimbangan. Makanya kan gue udah bilang itu tergantung. Iya, itu makanya gue udah bilang. Orang yang datang soalnya itu nggak bisa. Iya, makanya kan gue udah bilang tergantung manusianya ada di level mana. Makanya kan gue bilang ya untuk bagi mereka yang udah kelamaan miskin. Setiap orang punya strategi masing-masing. Setiap orang punya strategi masing-masing. Iya, makanya satu yang kurang sebenarnya ya. Dulu gua waktu ikut bisnis MW diwajibkan seorang pemilik peserta member dari bisnis MW itu diwajibkan memiliki buku Berpikir dan Berjiwa Besar karangannya Dale Carnegie. Dale Carnegie salah satu statementnya yang paling ngeri adalah jika engkau pikir bisa maka semua itu bisa. Artinya lo dipaksa untuk bermimpi. Lo bermimpi dulu. Dengan mimpi itu lo akan punya kekuatan mencapainya. Tapi kalau lo nggak pernah bermimpi, lo selalu ngomongin standar, lo selalu ngomongin yang apa adanya. Karena begini, gua pun bisa debat dengan Moko Ginta, itu bukan suatu kebetulan bro, ya. Karena itu juga dimulai dari mimpi. Gua pernah bermimpi, di dalam mimpi itu gua tendang balik Laskar Jihad, mati dan dikubur. Gua bilang, kenapa gua mimpi ya, Laskar Jihad gua tendang balik, mati. Itu dimulai dari satu mimpi. Baru karena mimpi itulah gua akhirnya belajar Islamologi, belajar Kristologi. Semua itu dimulai dari mimpi bro. Nggak ada yang tiba-tiba lo debat tiba-tiba lo viral. Jangan lo bilang itu suatu kebetulan. Itu semua adalah semua adalah karena memang lo bermimpi dulu, bercita-cita dulu ya. Nah di dalam buku Berpikir dan Berjiwa Besar, makanya kan lo itu harus banyak ikut seminar, jangan banyakkan makan sayur doang, makan lontong. Jadi kayak begini cara berpikirnya. Ikutin, pelajarin orang sukses. Kalau kamu ingin sukses, belajar dari orang sukses. Nah, orang-orang sukses ini orang-orang kerdil. Makanya dengerin, orang-orang kerdil itu cenderung selalu mengejek, menghina. Daripada lu mengejek, menghina, mending lu mendoakan. Ya, kalau gue jujur ya, belum pernah gue mengejek orang, lu kecil banget enggak. Kalau memang dia serius mengerjakannya, gue akan diam gitu, walaupun dia pembantu, walaupun dia tukang sapu ya, walaupun gue memang kadang-kadang bercanda itu cuma bercanda aja supaya lo termotivasi, tapi gue nggak pernah nganggap remeh orang. Oh dia apa kerjaannya? Tukang sapu, nggak langsung gue ketawain, nggak, gue paling diam. Nggak, tukang gorengan selalu dihina tapi tukang gorengan. Iya, artinya kan tukang gorengan itu kan gue mengatakan itu bagi orang-orang yang bodoh. Tukang gorengan banyak yang jadi kaya, tukang sayur jadi kaya bang. Bukan, maksud gue begini loh, tukang sayur yang rendah hati, ya, bukan tukang sayur yang sombong. Tukang sayur yang rendah hati itu akan diberkati Tuhan, ya. Kalau lu kan dikit-dikit lu ngatain orang halu, mending lu lebih baik lu diam. Pada saat lu diam, pasti gue yakin lu tambah kaya deh. Ini kan gue lihat kan dari dengerin saya bilang gini, Bang Lugas. Lu curhat sama gua. Enggak.
lo tuh curhat sama gua kan, lu bilang lu bangkrut, tinggal usaha lo, akhirnya lo jadi begini-begini. Saya bilang Iya. usaha lama. Iya, intinya dari mobil lo yang bagus sekarang turun dan sekarang turun. Bahkan monetisasi YouTube lu pun. Iya, makanya gua kasih nasihat sama lo, biar apalah pekerjaan lo, bisnis lo naik, nanti lo mau buka misalnya usaha di Jakarta, lo belajar bermimpi, lo harus berani mengatakan begini, oh iya ya, gue kayaknya harus menguasain semua. Ini aja dulu, misalnya, seru nih Bang Loga. Saya bedanya gini, mentalnya ya, saat saya jatuh, saya nggak pernah menyalahkan keadaan, malah saya menganggap ini waktu yang tepat untuk introspeksi diri ya. Lebih baik lo bermimpi jadi orang kaya daripada lo kagak punya mimpi. Lebih baik lo bermimpi, gue pengen jadi orang kaya atau gue pengen menjadi pembicara internasional. Oke, gini Bang ini kan 2021 baru awal nih. Nggak, ini baru awal 2021. Kita bikin yuk kira-kira yang mau kita kerjain di 2022 ini kan baru nih. Kita bikin yuk 2022 ini kita mau bikin apa? Nanti di akhir 2022 ya kalau Bang Luga masih ada, saya ajak ngobrol lagi, kita bahas ya. Dari yang kita bahas di awal tahun ini, setelah di akhir tahun kira-kira pencapaiannya apa? Begini loh ya, artinya kalau gue mah ya, kenapa gue bisa selalu ketawa, karena gue selalu ada pencapaian baru, tetapi kan lo kan selalu menilai, selalu aja lo matre. Artinya kalau lu nggak punya motor yang bagus, belum sukses ya kan. Kemarin aja gue bilang gue mau beli Hammer aja lu udah jantungan gitu loh. Padahal kan di otak lu mana ada. Iya makanya kan. Kok senang malah? Iya makanya kan gue udah bilang, kadang-kadang apa yang ada di otak lo tuh lu nggak sanggup menampung. Karena kenapa? Ya itulah kan gue udah bilang, mental urat kalau udah urat miskin bakalan miskin sampai mampus sebelum dia bertobat. Ini Bang Luga, ya itu saya setuju. Orang kalau mentalnya udah mental orang miskin, dia akan miskin terus. Kalau mental korban, menurut Bang Luga dia akan bermental korban terus atau mental pemenang? Nah, gua kan dari dulu kan tidak pernah pesimis dalam dunia debat. Zakir naik, mau gua gulung, dia sendiri yang jatuh. Mau kita mau gua hajar, dia meninggal. Belum juga gua hajar udah meninggal. Zakir naik belum juga gua hantam udah jatuh duluan. Menurut makanya jadi itu banyak orang-orang Kristen, ini kan jemaat Bang Luga nih, banyak orang Kristen tuh punya mental sebagai korban, selalu mengatakan kami ditindas, kami dipersekusi, kami dipersulit. Kan dari kemarin, gimana cara? Kan dari kemarin kan lu sudah mengatakan sama gua, contoh lah Bang Luga ini, kan lu sendiri yang ngomong. Masa lo sudah mengatakan gua ingin untuk dicontoh untuk si Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim. Setelah lo ngomong mencontoh gua, tiba-tiba lo ngomong gua halu. Lo kan orang gila kadang-kadang. Kemarin lo bilang contoh lo Bang Luga. Beda kan dong. Orang itu gini Bang. Yang dicontohin dari Bang Luga itu apa? Kan gua udah bilang. Kalau lo memang salah, nggak bisa. Kalau memang cara berpikir seseorang sudah lo benarkan, berarti semua juga tindakan-tindakannya itu pasti selaras. Karena tidak mungkin dia berpikir halu kalau cara berpikirnya salah. Berarti cuma satu yang jawabannya, otak lo yang halu. Sama seperti lo bilang Yesus Tuhan halu. Sebenarnya yang halu siapa? Iya. Dengerin, masih kiri kanan lagi loh Bang. Iya, makanya kan dasar lo ngomong halu itu apa, kan gue udah bilang dasarnya adalah Yesus. Bukan saya yang bilang Bang, itu penonton juga pada bilang Bang Luga halu gitu soalnya. Iya kan, makanya kan gue tanya, yang mau ke neraka ini lebih banyak Julius daripada yang mau ke sorga. Jadi kalau yang mayoritas mengatakan halu, lu jangan salah Bang Luga, yang mau ke surga banyak, tapi bisa belum tentu, mau pasti banyak. Nggak mungkin ada orang mau ke neraka. Coba Bang Yesus bilang, ada nggak orang mau ke neraka? Ada nggak orang mau ke neraka? Yesus berkata, cuma sedikit lebarlah pintu menuju kebinasaan, tetapi sempitlah pintu menuju sorga. Jadi kalau ada orang mengatakan gua halu, dengerin. Orang pengen ke surga, tapi nggak semua orang bisa. Nggak mungkin ada orang ucup-ucup pengen ke neraka. Ada nggak orang yang mau ke neraka? Coba tanya.
Gua kan Ada mengutip yang dengerin dulu. Gua kan mengutip ucapan Yesus, lebarlah pintu menuju kebinasaan, sempitlah jalan menuju sorga. Itu ucapan Yesus, bukan ucapan gua. Jadi artinya Nggak semua orang bisa jangan masuk. dengerin, lu jangan, makanya kan gue udah bilang, urat lu jangan, jujur lu jangan biarin urat miskin. Lu harus bermental mayoritas, tapi walaupun lu paling kecil. Lu lihat Israel itu sedikit, tapi seluruh dunia yang lawan dia. Dia sedikit, tapi yang mau ngelawan dia seluruh dunia. Jangan lo punya mental maunya lo mayoritas, mau nindas orang kecil. Itu lo namanya tolol. Lo goblok. Yang benar adalah lebih baik lo sedikit 2-3 orang, tapi lo punya kualitas daripada lo rame-rame, tapi lo kelautan api. Jadi biasain mental mayoritas, tetapi walaupun jumlah lo sedikit. Jangan lo udah jumlah lo banyak, mental tetap mental minoritas. Harusnya lo bersyukur. Yang dilakukan oleh orang-orang seperti Sofiatul, Fatimah Sedekah itu mental salah itu bang, karena mereka selalu merasa mereka tidak. Kalau mereka tuh gue nggak terlalu kenal sama mereka. Intinya begini aja, harusnya lo lebih bangga jadi minoritas. Tetapi yang lo hadapin raksasa, itu baru ngeri namanya, sama seperti Daud. Emang lu kira Daud waktu nantang Goliat nggak dibilang orang mimpi? Daud diketawain lo. Mana mungkin lo bisa ngelawan Goliat? Saya bilang juga sama swasta gini, Bang Luga dengar ya. Saya bilang sama swasta seharusnya kalian lebih senang gitu. Kalian ada di kolam yang besar gitu. Jadi orang Kristen itu kalau menginjili itu ibaratnya mancing di kolam yang banyak ikan. Kadang-kadang lo pintar, tapi kadang-kadang juga lo bego. Nah, lu udah tahu Luga itu berada di kolam yang besar. Dengerin. Lu udah tahu Luga itu berada di kolam yang besar, tapi Luganya sendiri sedikit. Artinya, kalau gua berhasil memancing jiwa, lu bisa bayangin nggak betapa kayanya gua? Karena gua berada. Saya jelasin dulu, Bang Luga. Dengerin. Potong dulu. Oh, jangan potong dulu. Aku lihat tadi ada ngomong ini. Ya, jadi gini. Saya bilang ya sama swasta, kamu itu geblek. Saya bilang, kalian itu minoritas, ya. Berada di kelompok mayoritas, artinya orang Islam rame, kalian yang mancing ikan dikit. Kalian mancing, kemungkinan dapatnya lebih besar kalian atau orang yang mancing di kolam yang ikannya sedikit. Pasti yang mancing di kolam besar lebih gede dong peluangnya. Betul. Sebenarnya gue lebih untung. Rame. Sedangkan kami mensiarkan kepada orang Kristen. Orang Kristennya dikit. Artinya ikannya dikit, peluang kami harusnya lebih kecil. Tetapi entah kenapa kenyataannya kami dapat ikan bisa lebih banyak daripada kalian yang mancing di kolam besar. Itulah saya bilang sama swasta, kamu geblek, saya bilang. Karena kenapa? Saat saya jadi Kristen, saya berhasil memurtadkan orang banyak. Karena saya tahu kita mancing di kolam besar ini. Kalau nggak dapat, itu namanya bego. Nah, kalau lo pintar, lo akan misalnya begini. Oke lah, Luga ini satu orang, ya, timnya tidak besar. Tapi yang dihadapi 270 juta muslim. Ini jebol, Timur Tengah runtuh. Iya kan? Kan benteng terakhir itu ada di Indonesia. Indonesia murtad itu Timur Tengah tuh pasti ngikut gitu. Coba lo bayangin, seandainya gue berhasil menginjil 270 juta rakyat Indonesia ini, ya, terus tiba-tiba juga Timur Tengah, Brunei Darussalam ngikut menjadi orang Kristen. Dan orang akan ngasih persembahan sama gua. Katakanlah dulu 1 orang 1 M. Lu bisa kalikan nggak misalnya? Itu kan hitungan matematikanya lah dulu ya. Itu bukan mimpi, bro. Ya. Dengan lu bisa menginjili orang sebanyak-banyak, ya. Kalau mereka bertobat, betapa banyaknya persembahan yang akan lu terima. Jadi makanya, tetapi kalau gue misalnya yang seperti lu bilang tadi, kolamnya cuma sedikit, orangnya yang mancing banyak, gue maka kemungkinan gue jadi orang kaya itu terlalu cuma 2%. Nah ini gue Luga sebagai pembicara debat ada di muslim terbesar dunia. Jumlah muslim di seluruh dunia itu hampir 1,8 miliar. Ya. Dan sekarang sentral perdebatan tuh ada di Indonesia. Di belahan dunia lain tuh jarang debat. Di Amerika juga udah jarang. Di India pun setelah Jagger naik ada kasus juga udah jarang. Di Malaysia apalagi semua nonton di Indonesia. Secara, maaf nih, lo kan orang Cina. Secara bisnis ya, kalau dia memang punya jiwa konglomerat,
ya nih, atau sebelum gua ceritain nih, gua ceritain teman gua si Ishak ketemu orang Cina, pengusaha kaya. Teman gua nih si Ishak orang Ambon, dibilang gini sama Ishak, Ishak, lu tolol, lu bodoh. Kenapa emang? Katanya, lu pengen kaya, gampang. Lu kumpulin 5.000 orang, lu khotbah, orang ngasih persembahan sama lu kaya. Itu aja yang ngomong konglomerat. Artinya seorang konglomerat itu tahu peluang, tahu dari segi bisnis pun tahu. Konglomerat itu pun tidak akan mau ngasih sahamnya di mana sahamnya itu tidak berkembang. Nah sekarang dana terbesar itu bukan di bisnis jualan-jualan begitu, bukan. Ini yang paling dana terbesar tuh ada tuh di agama. Nah kalau misalnya gue bermimpi, gue cuma memancing otak-otak lo dah dengan mimpi gue. Tapi pun itu pun lo tidak sanggup menangkapnya. Yang gitu lebih loh. ini gimana agama dijadikan bisnis. Tapi ini lucu juga. Bukan agama begini. Tunggu, itu film bang. Nggak ada orang Cina itu ngomong ayah gitu. Itu nggak ada bang. Nggak pernah saya jumpai. Ada teman gua gitu, teman gua tuh orang Cina di Jakarta banyak yang ngomong begitu ada. Gitu, Bapaknya teman saya ngomongnya gini. Luga ya. Udang aja punya otak. Kenapa kamu nggak punya otak? Itu di film ada bang. Tapi di asli nggak ada yang bilang gitu. Ada. Gua teman gua orang Cina banyak ya. Bapaknya teman gua juga yang punya molding di Senen juga ngomongnya begitu kok. Jadi artinya ya ini ada lagi nih bos dari Bang Danamon. Dia bilang gini. Tunggu dulu, Bang Danamon bosnya siapa Bang Luga? Coba jelasin dulu. Biar nggak salah. Nggak perlu gua sebutin lah. Dia udah resign dari Bang Danamon. Dia bilang begini. Bang Danamon bukan punya orang Indonesia bang? Iya, gue tahu dia kan di situ bukan owner, artinya direkturnya entah apalah, tapi gajinya udah gede banget di situ. Dia bilang begini, aduh sebenarnya yang paling enak tuh jadi pendeta. Nah teman gue Horas Tambunan aja yang kekayaannya 10M aja dia ngomong sama gue, kalau pengusaha itu memang jumlah kekayaannya banyak, tapi dalam bentuk aset. Aset itu belum tentu dijual langsung laku. Tapi kalau pendeta beda, duitnya 1 triliun tuh cash. Jadi sebenarnya masih lebih kayak pendeta. Itu teman gua aja yang Horas aja yang punya duit 10 miliar aja bisa ngomong kayak begitu. Artinya ya memang uang yang paling banyak itu di gereja. Karena semua orang tuh ngasih persembahan. Coba lah katakan pendeta. Iya. Punya jemaat 10. Oke, saya kasih nama Danamon ya. Danamon tuh punya Mitsubishi. Ya gua nggak tahu lah mau punya siapa lah. Dulu BUMN-nya Singapura, sekarang udah dijual ya. Yang pemiliknya adalah MUFG Bank. Ini banknya di Jepang, yaitu Mitsubishi ya, punyanya Mitsubishi Group. Karena Mitsubishi itu perusahaan terbesar di Jepang, nomor 1. Jadi kalau orang yang nggak tahu, ya di Jepang itu nomor 1 Mitsubishi, nomor 2 Mitsui sama Sumitomo ganti-gantian. Kalau Toyota tuh nggak salah cuma nomor 9. Ya, Toyota tuh nggak ada apa-apanya kalau di Jepang. Jadi Mitsubishi itu yang paling kaya gitu. Bahkan tuh pulau Battleship yang tempat orang disiksa tuh ya, pulau batu bara yang ada filmnya Battleship Island, itu punyanya Mitsubishi. Dan pesawat tempur dan kapal-kapalnya Jepang itu juga dibuat Mitsubishi ya. Oke. Saya lanjut. Jadi artinya begini ya, artinya melayani Tuhan itu memang tujuan kita bukan bisnis, tapi sebenarnya duitnya itu paling banyak di situ, gitu loh. Jadi artinya Bang Luga masuk ke dunia agama nih karena tujuannya untuk nyari duit. Enggak, gua nggak pernah bercita-cita ingin jadi orang kaya, tapi Tuhan sering ngomong sama gua. Artinya Tuhan akan kasih gua kekayaan besar gitu. Tapi gua lihat bagaimana caranya. Oh, ternyata menurut gua benar. Karena kenapa? Yang gua hadapin itu kan penyesatan ya, perdebatan. Yang paling mahal kan sebenarnya hikmat. Hikmat itu paling mahal. Ya. Dengan hikmat kita bisa menguasai suatu kekayaan bangsa-bangsa. Artinya Bang juga ikut ke dunia debat, dunia agama, tujuannya nyari duit dong kalau kayak gitu. Bukan tujuan nyari duit, tetapi karena kita sudah terjun dengan hati yang tulus melayani Tuhan, lalu Tuhan bukain bahwa sebenarnya orang yang melayani Tuhan itu sebenarnya potensinya lebih daripada pengusaha.
Itu loh. Karena kan hamba Tuhan itu kan namanya aja udah hamba Tuhan. Pengusaha nggak bisa disebut hamba Tuhan. Masih disebut hamba manusia. Dia masih punya bos. Kayak lo nih, buka bengkel besok, lo masih pasti punya bos. Nah kalau bos gue siapa coba? Siapa yang gaji gue? Gue hidup dari persembahan. Berarti gue hamba Tuhan. Karena yang gaji gue langsung Tuhan. Begitu. Enggak, yang kasih duitnya jemaat. Ya itu kan dia kan ngasih kan sebagai persembahan. Persembahan itu kan memang diperintahkan Nggak, Tuhan dia ngasih diberikan karena kepada ditipu. imam. Kalau nggak ditipu dia nggak ngasih. Ya artinya mau ditipu nggak ditipu, intinya dia ngasih persembahan. Jadi gua nggak ada yang ngatur gua. Oke, Siapa ini yang ngatur pertanyaan gua? bagus ya. Menurut Bang Luga, kalau gitu, pendeta-pendeta yang hidupnya susah, ya, terus pas-pasan, itu nggak disayang sama Tuhan dong. Artinya mereka nggak benar. Pendeta ada yang juga yang misalnya dia tidak diberkati, mungkin dia memiliki dosa, itu bisa saja. Tapi kan ada juga pendeta yang memang kapasitasnya juga kapasitas kecil. Tuhan itu menciptakan manusia itu sudah punya kapasitas-kapasitas. Ada yang kapasitasnya RT, dia cuma berkuasa atas 100 orang. Ada yang kapasitasnya camat, dia berkuasa atas 2.000-5.000 orang. Ada yang kapasitasnya bupati, dia berkuasa atas 10.000 ke atas. Ada yang gubernur, bahkan ada yang jenderal, ada yang raja. Setiap orang tuh udah punya kapasitas. Jadi kalau memang dia kapasitasnya RT, ya dia nggak perlu mau jadi jenderal. Karena memang kemampuannya dia di situ. Nggak bisa naik Kalau- level. Orang kan bisa naik level, Bang. Masa kapasitas nggak bisa bertambah? Tuhan itu sudah memberikan perumpamaan. Ada perumpamaan, ya. Yang satu orang diberikan 1 mina, yang kedua orang diberikan 2 Talenta. mina, iya. Talenta. Dua talenta dengan diberikannya uang mina, ya kan. Nah, lalu yang diberikan 1 karena dia merasa cuma 1 doang, itu talentanya itu dikubur sama dia. Tapi yang 2 menghasilkan menjadi 5, yang 5 menghasilkan jadi 10. Nah, Oke, ya itu orang yang diberikan itu perumpamaan mengembangkan bakat. Tapi ada juga yang tentang pengajaran di Alkitab tentang ya kantong anggur yang baru dan lama. Kantong anggur itu bisa membesar, Bang. iya, tapi nggak semua harus bisa jadi besar. Coba lu bayangin semua jadi presiden. Siapa rakyatnya? Lu gimana sih lu? Ya, itu lain cerita, Bang. Itu jadi presiden. Kalau semua Ada jadi orang- konglomerat, siapa buruhnya? Siapa yang Bang Luga aja ngerjain? kalau gitu. Bang Luga aja. Lah gua Oke, kan oke. Tuhan Di sini memilih ada Bang gua Max. sebagai hamba Tunggu. Tuhan. Ini ada Bang Maximilianus biar kebagian juga ya. Kasihan yang dari tadi masuk nggak dapat ngomong ya. Ya shalom, assalamualaikum. Kalau Muslim Bang Maximilianus ya, tapi nampaknya namanya Kristen sih. Ya, halo, waalaikumsalam. Bang Oke, ya. Julius. Halo, Ya, Bang mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Luga. masalah kabar dari Nabi ini yang baru muncul cuma 1 Nabi. Kalau yang 3 Nabi lagi agak susah kita kontak. Itulah kenapa cuman Bang Luga nih dari 4 Nabi umat Kristen yang muncul cuman Bang Luga ya. Tadi sudah saya jelasin, Nabi pertama KC sekarang sudah hidup dalam penjara. Yang kedua, Nabi Paul Jang hidup dalam pelarian. Kalau Nabi Tamparagi hidup dalam persembunyian. Kalau Bang Luga ya hidupnya dalam ya seperti biasa lah ya, impian Bang Luga. Ya mungkin dari Bang Max Bukan ada yang impi ya. Sekarang begini ya, sebelum harapan. saya Udah ada harapan deh, gua bilang harapan. begini aja, begini. Kita ini kan tiap hari berdebat. Enggak, saya nggak Berdebat pernah berdebat sama Bang Luga. Saya ikutin. Iya. Saya kan tiap hari berdebat diundang oleh MDM, Islam.net, segala macam itu channel-channel Muslim ya. Gua kan tiap hari kerja. Ngomong ini kan ini pun gua kerja sebenarnya loh. Ngebacotin congoran lu kan gua kerja nih. Kecuali gua tidur. Ngobrol tukang beca tuh kerja juga Bang mereka di warung kopi. Mereka itu kan ngobrolin misalnya mereka mau ngerampok, itu kan hal-hal negatif. Nah ini yang ngomongin bagaimana soal proyek pemerintah nggak beres lah, bla bla bla. Iya. Ngomong juga. Iya, artinya yang namanya bekerja itu Julius bukan harus nyangkul. Berbicara, memberikan pencerahan, ini kan jatuhnya khotbah ya. Ini juga bekerja. Tapi kita nggak pernah Bang. Saya nggak pernah. Sekarang kerja, masa Anggap ini ngerumpi.
Oh, berarti lu udah sesat lo. Kita ini di semua orang yang di sini kita ngomongin Tuhan di sini. Lu kalau ngerumpi ya memang lu tukang ngerumpi, makanya lo didismonet sama YouTube. Iya kan? Lu tukang ngerumpi masalahnya. Nah, gua di sini ngomongin Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Gini Bang juga, di antara semua narasumber, kalau sama Bang Luga, entah kenapa kan ending-endingnya tuh kayak dari awal sampai akhir nggak ada conclusionnya. Kayak kita ngobrol kayak tadi sama Bang Jody barusan ya. Itulah diakibatkan karena lo gitu. tuh urat miskin, lo nggak sanggup menangkap apa yang disampaikan. Lo sukanya ngegosip. Lo cocoknya jadi apa ya? Dibilang lo jadi artis juga belum bisa. Gua nggak mau. Lo sebenarnya lo mending lo tambak udang lo itu aja. Lo kembangin bagaimana cara nyara udang. Kalau itu lebih cocok. Bang, Itulah saya menemukan boleh Udang aja sedikit punya otak. Ini nambahin. teman-teman. Oke, yang silakan, lain Pak. saya Silakan, banyak nggak ada silakan, otak silakan. gitu. Ya, Silakan. ini Orang gila kalau emang. kalau dilihat tadi di apa namanya di komen-komennya nih, ya kan tadi sudah sebutkan ada nabi dalam pelarian, nabi dalam kurungan. Di Bang Luga ini dilihat dari komen rata-rata memang nabi dalam haluan atau mungkin dalam mimpi ya, artinya hidup dalam banyak hal. Ini di komennya. Walaupun saya juga agak agak setuju karena apa ya, misalkan nih memproklamirkan menjadi seorang nabi ini kedua tujuh nih, soal diperebutkan nih. Katakanlah ke 30 lah. Tapi kalau yang saya boleh nomor nggak masalah ya. Oke, yang saya pahami bahwa seorang nabi itu biasanya paling tidak dia ada ciri-cirinya. Kalau masalah pengakuan atau ngaku sih siapapun boleh. Tapi biasanya salah satu ciri dari seorang nabi itu mungkin dua. Satu, dia biasanya ada pengangkatan. Yang kedua, ada mukjizat. Yang ketiga pasti ada pengikut lah, ada umatnya. Gitu kan? Nah, saya sih terus terang sampai hari ini belum tahu mukjizatnya Bang Lu ini apa, gitu kan? Artinya apakah ketika mukjizat tapi abang mukjizatnya Bang Luga nggak ada, tapi kalau Bang Luga ngomong dipantengin terus ya gitu, didengerin terus ya, ngeri berarti ya. Belum bermukjizat aja tapi udah ditontonin terus, pasti live-nya banyak nih. Iya kan? Ya, jangan salah loh, yang nonton ini juga yang nonton ini juga kan banyak orang-orang besar. Mukjizat itu biasanya ya pasti bahasa Arab ya, yang artinya itu melemahkan. Artinya begini sebenarnya Pak. Ketika Bang Julius ngomongnya agak ngeyel, marah, harusnya keluarin tuh mukjizatnya ya kan. Bang Julius jadi diam atau gimana ya kan. Itu salah satu fungsi daripada mukjizat, istrinya untuk melemahkan musuh biasanya. Tadi kan sudah saya bilang sama dia, kalau urat miskin, kan saya udah bilang sama dia. Masa dia ngatain saya halu, saya bilang dia urat miskin, kan lebih sakitan dia. Enggak lah. Gini aja, terlalu mahal saya bikin mukjizat ya. Artinya karena kan Tuhan bilang jangan berikan mutiara kepada babi ya, karena mukjizat itu kan mahal. Nah, dengan saya ngomong-ngomong begini, lu mantengin gua sampai selama 1 jam sampai duit itu habis, ya itu juga sudah mukjizat sebenarnya. Lu nontonin gua, padahal lu udah tahu gua nabi palsu, tapi lu tontonin sampai habis gitu loh. Berarti kan lu butuh. Ya, terima notice. Ya iyalah. Artinya lu kan sebenarnya butuh mendengarkan gitu. Terserah itu nggak bilangnya apalah. Tapi kan intinya kan lu keluar biaya kan. Intinya kan lu real lah biasa mungkin maksud seperti itu Bang. Ya kan gue udah bilang kalau gua kasih nanti mukjizat itu terlalu mahal kan. Yesus bilang jangan berikan mutiara kepada babi. Kayaknya nanti ntar ada yang bisa beli Bang kalau mahal buat. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Malah nampak buritnya segala macam ya, nampak pantatnya. Masa iya ada nabi celananya sampai pelorot-pelorot. Bagaimana jalan ceritanya nabi. Itulah luka ya. Bikin kita tertawa, kadang-kadang nengok itu. Jadi apa yang dia ucapkan itu tidak ada membawa sakit hati, tidak ada membawa kesal. Ya karena memang begitulah ya karakter. Jadi sudah menjadi badut begitu ya, badut gereja.
yang dimana memang setiap manusia yang kayak hilang akalnya, tidak mau menggunakan akalnya ini pasti bikin kita ketawa, bikin kita ngakak gitu ya. Hanya saja memang Luga Tambunan ini berbeda dengan apologet yang lain gitu ya. Jadi apa yang dilontarkannya, apa yang diucapkannya itu tidak membuat sakit hati, tapi membuat kita tertawa gitu. Oke, demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي